Pernahkah kalian mendengarku? Pernahkah kalian bertanya, ada apa denganku? Aku dan kamu yang sedang mendengar ini mungkin pernah mengalami hal yang sama. Kejadian itu mungkin tak pernah akan aku lupakan. Setiap kali aku memejamkan mata, tawa itu yang selalu menghantuiku. Aku seperti tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa bernafas. Sekelilingku gelap. Tolong aku. Pelecehan seksual, tindakan seksual yang sama sekali tidak kita inginkan. Manusia mana di muka bumi yang ingin hal itu terjadi padanya? Dari perlakuan secara fisik, menyentuh bagian tubuh, memaksakan kehendak, hingga hal terkecil yang kita alami ketika kita sedang berjalan. Kata-kata rayuan yang keluar dari mulut-mulut tidak berperasaan itu banyak bentuk yang dapat menjadi bentuk pelecehan seksual. Ironisnya, masih sedikit orang yang mau berbicara. Lebih tepatnya, berani berbicara. Me Too Movement adalah sebuah tempat bebas untuk berbicara tanpa ada yang melarang, bebas untuk bersuara tanpa ada yang mengadili. Aku menginap di rumah temanku, karena besok paginya aku harus melakukan pekerjaan di daerah dekat situ. Hal berubah ketika aku hendak tidur. Kemudian tiba-tiba aku merasakan tangannya menyentuh pinggangku, kemudian turun ke bagian bokongku. Kemudian itu terjadi sekitar 5-6 detik. Aku langsung terbangun, tapi aku tidak berani menunjukkan sepenuhnya kalau aku bangun kepadanya. 10 menit setelah kejadian itu, dia mulai melakukan hal yang sama sekali tidak dapat aku bayangkan. Seorang laki-laki melakukan hal tersebut di sebelah teman perempuannya. Kalian pasti tahu hal itu. Aku sangat trauma dengan kejadian itu. Sampai sekarang aku masih tidak bisa melupakan kejadian itu. Dan aku sangat trauma, sehingga aku sangat susah untuk melakukan pertemanan baru dengan orang baru. Jadi cerita tentang pelecehan seksual yang berikutnya itu adalah tentang seorang perempuan yang di DM hal tak senonoh di Instagramnya. DM dia akhir-akhir ini, dia sering banget ngirimin gambar-gambar nudes gitu. Dan aku merasa dilecehkan banget sebagai perempuan. Siapa yang gak stres di DM tiap hari kayak gini dan dilecehkan kayak gitu? Aku benar-benar udah capek. Dia juga pernah nge-WA aku. Aku gak tahu dia dapat WA aku dari mana. Dan dia WA aku dengan isi yang sama dengan hal sebelumnya, foto-foto dan video bokep. Oke teman-teman, untuk cerita selanjutnya ini kita juga akan dari Twitter karena kepanjangan udah aku ringkasin. Intinya adalah seorang siswa SMA bernama Friska. Dia ini memiliki sikap yang sangat humble dan friendly. Karena sikapnya ini, dia tidak disukai oleh teman-temannya, bahkan kakak kelasnya. Ada salah satu kakak kelasnya bernama Anissa, dia menyukai seorang lelaki yang ternyata lelaki ini menyukai si Friska. Dia merasa dendam dan suatu malam dia mengajak si Friska ke mall dan pulangnya dibawa ke hutan. Di sana si Friska dijebak oleh Anissa dan teman-temannya. Friska menceritakan bahwa dia dilecehin, digiling satu-satu setelah bergantian oleh 8 lelaki itu. Kemudian tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Si Friska ini tangannya disilet, dia ditelanjangin dan fotonya disebarkan ke teman-teman yang lain. Kepalanya pun dipukul pakai balok. Semenjak itu Friska benar-benar merasa trauma. Jadi Me Too Movement ini adalah berupa gerakan yang dilakukan di media sosial tentang membuat bagaimana perempuan ini berani berbicara tentang kejadian-kejadian pelecehan yang mereka alami. Gerakan ini pertama kali muncul pada tahun 2017 dan kemudian menjadi viral dan menyebar di media sosial ketika para artis-artis Hollywood ikut mengkampanyekan. Me Too Movement menjadi salah satu gerakan yang membuat perempuan dapat menyuarakan keluh kesahnya mengenai kekerasan dan pelecehan seksual. Dominasi dari Me Too Movement ini adalah perempuan. Perempuan memang sering sekali menjadi target pelampiasan dalam
kekerasan dan pelecehan seksual. Oleh karena itu, saya mengajak untuk melindungi dan juga menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan.